Kuliah Kerja Nyata atau KKN adalah bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa dengan pendekatan lintas keilmuan dan sektoral pada waktu dan daerah tertentu di Indonesia. Menghasilkan sarjana yang menghayati permasalahan masyarakat dan mampu memberi solusi permasalahan secara pragmatis merupakan tujuan dari adanya KKN. Di samping sebagai mahasiswa peserta KKN, peran saya di lingkungan RT 005, RW 002, Kelurahan Kambu adalah sebagai penyuluh cara pencegahan penularan COVID-19. Pelepasan KKN dilaksanakan pada tanggal 16 November 2020 melalui upacara pelepasan via online. Pada waktu itu, pelepasan dipimpin oleh Rektor Universitas Haluoleo, Bapak Profesor Dr. Muhammad Zamrun F, SSI, MSI, MSc. Pelepasan ini diikuti oleh seluruh peserta KKN Universitas Haluoleo yang berjumlah kurang lebih 4.000 mahasiswa. Dari cuplikan sambutan, beliau menyampaikan untuk melakukan pekerjaan semaksimal mungkin dan yang paling utama menjaga alma mater. Beliau juga menyampaikan untuk memberikan contoh yang baik kepada masyarakat untuk memulai pola hidup yang sehat. Beliau mengatakan kita sebagai makhluk hidup atau makhluk Tuhan yang diberikan akal, artinya sesulit apapun masalah kita harus bisa menghadapi dan melewatinya dengan menggunakan akal kita. Berikut cuplikan sambutan dari Bapak Rektor Universitas Haluoleo. Proses upacara pelepasan KKN diakhiri dengan penyematan alma mater secara simbolis kepada perwakilan mahasiswa KKN reguler. Saya melaksanakan program KKN reguler secara individu di lingkungan RT 005, RW 002, Kelurahan Kambu, Kota Kendari. Khususnya RT 005, RW 002 adalah daerah dengan heterogenitas penduduk yang besar dan beragam karena penduduknya berasal dari berbagai jenis suku dan daerah. Ditambah lagi adanya pemukim tidak tetap atau mahasiswa. Wilayah Kambu adalah area perputaran kampus Universitas Haluoleo. Demikianlah karakteristik penduduk wilayah Kambu didominasi oleh masyarakat terdidik. Hal ini yang menyebabkan daerah wilayah Kambu relatif kondusif. Karena penduduk wilayah Kambu didominasi oleh masyarakat terdidik, maka pada saat ada kegiatan akademik, khususnya KKN, warga lingkungan RT 005, RW 002, Kelurahan Kambu sangat respon dan menyambut sangat baik. Hal ini ditandai dengan respon baik dari Ibu RT 005 RW 002 pada saat saya melakukan kunjungan awal, yaitu penyerahan surat izin melakukan kegiatan di lingkungan RT 005 RW 002 Kelurahan Kambu, Kota Kendari. Namun, karena adanya pandemi COVID-19 ini, maka aktivitas penyambutan dilakukan secara terbatas. Sosialisasi mandiri door to door. Program ini dilakukan pada awal kegiatan. Kenapa sosialisasi mandiri perlu dilakukan? Hal ini mempunyai tujuan agar warga lingkungan RT 005 RW 002 Kelurahan Kambu mengenal atau mengetahui akan adanya kegiatan KKN ini. Sosialisasi mandiri dilakukan pada minggu pertama KKN. Selain perkenalan diri, di sini saya menjelaskan tujuan KKN dan juga program kerja yang akan saya kerjakan pada lingkungan RT 005 RW 002 ini. Respon yang diberikan oleh ibu-ibu warga lingkungan RT 005 RW 002 sangatlah baik. Di sini saya menggunakan pendekatan sharing bersama. Selain program sosialisasi mandiri, pada program pertama ini saya isi dengan pembuatan proposal dan juga pendesainan pamflet
mengenai cara penanganan atau pencegahan COVID-19. Dengan adanya pamflet ini, saya berharap warga lingkungan RT 005 RW 002 Kelurahan Kambu dapat membaca dan menerapkan apa yang tertera pada pamflet pada kehidupan sehari-hari. Pemasangan pamflet atau poster bertema pencegahan dan penanganan COVID-19. Pamflet merupakan media yang sangat penting dalam edukasi masyarakat. Warga bisa membaca pamflet-pamflet tersebut dan kemudian perlahan menerapkannya dalam kehidupan. Pemasangan ini dilakukan pada minggu kedua kegiatan KKN. Respon yang diberikan pun sangat baik. Faktor yang mendukung keberhasilan program ini adalah antusiasme dari warga terhadap kegiatan KKN ini. Sementara, kendala yang ada adalah adanya sebagian warga atau penduduk yang acuh tak acuh mengenai program kerja ini, sehingga hasilnya kurang maksimal. Penyuluhan penggunaan masker yang benar. Wabah virus corona semakin menyebar luas di kalangan masyarakat. Banyak pula masyarakat yang tidak sadar akan pentingnya menjaga kesehatan, kebersihan, serta lingkungan yang baik dan benar. Banyak pula dari mereka yang menyepelekan akan pentingnya menjaga kesehatan, kebersihan, serta lingkungan yang baik dan benar tersebut. Program ini dilakukan pada minggu kedua kegiatan KKN. Respon yang diberikan oleh warga RT 005 RW 002 Kelurahan Kambu Kota Kendari sangatlah baik. Adapun faktor pendorong dari program ini adalah antusiasme warga dalam mengikuti kegiatan serta terdorongnya motivasi warga untuk menuju pola hidup yang lebih sehat. Pada penyuluhan kali ini, saya menjelaskan kepada warga bagaimana cara menjaga kesehatan, cara menjaga lingkungan, bagaimana cara menjaga kebersihan yang baik dan benar. Saya juga memberikan pengarahan tentang bagaimana cara memakai dan melepas masker yang baik dan benar, serta memberikan gambaran jenis masker yang baik untuk digunakan. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa penularan virus corona dapat melalui droplet atau percikan yang dikeluarkan pada saat kita batuk atau bicara. Penularan terjadi ketika percikan terhirup orang lain yang ada di sekitar. Oleh karenanya, masker dibuat untuk melindungi dari droplet yang dikeluarkan oleh orang lain agar tidak masuk ke hidung dan mulut kita ataupun sebaliknya. Agar droplet kita tidak mengenai orang lain karena kita tidak tahu kita atau lawan bicara kita yang sedang menjadi pembawa virus. Terdapat 3 jenis masker yang disarankan kepada masyarakat agar dapat memutus penyebaran virus corona. Antara lain, yang pertama, masker kain. Sesuai dengan anjuran Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, masyarakat disarankan untuk memakai masker kain ketika harus bepergian keluar rumah, misalnya saat harus bekerja atau membeli kebutuhan bulanan. Masker kain tetap dapat menghalau sebagian percikan air liur atau droplet yang keluar saat berbicara, menghela nafas, ataupun batuk dan bersin. Jadi, jika digunakan dengan benar, masker ini tetap dapat mengurangi penyebaran virus corona di masyarakat, terutama dari orang yang terinfeksi virus namun tidak memiliki gejala apapun. Yang kedua adalah masker bedah. Jenis masker sekali pakai yang mudah dijumpai dan sering digunakan tenaga medis saat bertugas. Jika sedang sakit, Anda lebih disarankan menggunakan masker dengan ketiga fungsi tersebut karena efektif dalam mencegah penyebaran penyakit menular seperti infeksi virus corona. Meski efektif untuk menghadang virus corona karena stoknya yang makin menipis
saat ini masker bedah lebih diutamakan untuk melindungi tenaga medis yang bekerja di pelayanan kesehatan atau orang yang sedang sakit guna mencegah penularan virus ke orang lain. Yang ketiga, masker N95. Masker N95 juga efektif untuk mencegah penularan virus corona. Masker yang cenderung lebih mahal dari masker bedah ini tidak hanya mampu menghalau percikan air liur saja, tetapi juga partikel kecil di udara yang mungkin mengandung virus. Walaupun daya lindungnya lebih baik, masker N95 tidak disarankan untuk penggunaan sehari-hari. Hal ini disebabkan desainnya yang membuat orang yang memakai bisa sulit bernafas, gerah, dan tidak betah memakainya dalam jangka waktu yang agak lama. Masker ini diutamakan untuk digunakan petugas medis yang memang kontak secara langsung dengan penderita COVID-19, misalnya dokter dan perawat yang bekerja di ruang isolasi khusus COVID-19 atau di IGD. Mengapa perlu mengetahui cara menggunakan masker yang benar? Menurut WHO, coronavirus adalah virus saluran pernafasan yang sumber penyebaran utamanya adalah melalui cipratan atau droplets dari seorang terinfeksi coronavirus ketika batuk atau bersin, atau cairan atau cipratan liur atau cairan yang keluar dari hidung. Maka dari itu, penting untuk menerapkan kebersihan saluran bernafas seperti menutup mulut ketika batuk atau bersin, menggunakan tisu dan segera membuangnya ke tempat sampah, serta menggunakan masker. Masker juga dikenal dengan alat pelindung diri. Sebagai alat pelindung diri, masker dirancang untuk memberikan perlindungan kepada pemakaiannya dan bukan sebaiknya menjadikannya sarana transmisi atau penularan karena menggunakan yang salah. Berikut adalah panduan menggunakan masker yang benar. Sebelum memasang masker, cuci tangan pakai sabun dan air mengalir minimal 20 detik atau apabila tidak tersedia, gunakan cairan pembersih tangan atau alkohol 60%. Pasang masker untuk menutupi mulut dan hidung dan pastikan tidak ada sela antara wajah dan masker. Hindari menyentuh masker saat digunakan. Bila tersentuh, cuci tangan pakai sabun dan air mengalir minimal 20 detik atau bila tidak ada cairan pembersih tangan. Ganti masker yang basah atau lembab dengan masker baru. Masker medis hanya boleh digunakan satu kali saja. Masker kain dapat digunakan berulang kali. Untuk membuka masker, lepaskan bagian dari belakang. Jangan sentuh bagian depan masker. Untuk masker satu kali pakai, buang segera di tempat sampah tertutup atau kantong plastik. Untuk masker kain, segera cuci tangan dengan deterjen. Untuk memasang masker baru, ikuti pola poin pertama. Maka, mari perbaiki cara kita dalam menggunakan masker. Tetap gunakan masker dengan benar dimanapun dan dalam situasi apapun, kecuali saat makan, masker memang harus dilepas. Termasuk di saat kita sedang berinteraksi dengan orang lain, kita harus tetap menggunakan masker. Perhatikan pula dalam memakai dan membuang masker ya. Melalui kesempatan ini, kami selaku panitia PKKN bersama menerima kasih atas kerjasama dan bimbingan Ketua RT tanggal 5 Kelurahan Kampung Kota Kendari selama pelaksanaan KKN di wilayah yang Bapak Ibu pimpin, dan sekaligus penyampaian permohonan maaf sekiranya terdapat kekeliruan, khilafan, dan kesalahpahaman dalam pelaksanaan KKN tersebut. Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatiannya dan kerjasamanya. Kami ucapkan terima kasih atas nama Ketua Panitia Pak Syafruddin. Dari peternakan yang melanjut
melanjutkan. Iya. Kita ini harus bersyukur karena anak generasi kasihan yang mau mengikuti pendidikan sehingga negara ini nanti kita doakan mudah-mudahan insya Allah ke depan semakin baik lagi. Amin. Sekarang juga sudah baik. Alhamdulillah. Kalau menurut kita. Iya. Tapi itu kan tingkat kecerdasan itu bukan menurun. Semakin tinggi saya buktinya. Ada sekarang kan banyak apa itu produk-produk yang kami seperti orang tua tidak bisa saya gunakan seperti HP apa itu kan bukti ketinggian apa itu Ketinggalan zaman. itu ketinggalan tapi kita harapkan nanti akan pernah lah dia kembali ke dasar karena zaman ini dari situ saja karena harapan kami. Jadi harapannya untuk anak-anak mahasiswa khususnya anak ini bagaimana kakek kiranya? Karena begitulah artinya tambah giat artinya sampai di mana saja kemampuan untuk meraih pendidikan yang maksimal. Amin. Karena itu semakin tinggi pendidikan semakin jelas apa tujuannya. Insyaallah Tuhan yang Maha Kuasa mudah-mudahan harapan saya seperti itu. Amin. Sudah begitu. Saya kira kalau perbaikan saya lihat di sini, alhamdulillah, artinya sudah maksimal lah. Mungkin lebih ditingkatkan kegiatannya Saya lebih kira bermacam. demikian lah, karena ya kita itu tidak berhenti sampai karena sudah baik kita tidak anu lagi. Selalu kita inginkan peningkatan karena sesuai dengan pembangunan ini. Walau ini kami ini. Alhamdulillah kita terbukti sekarang. Begitu pula demikian yang selanjutnya. Iya kakak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak terasa, selesai sudah 30 hari bekerja bersama hangatnya sambutan warga. Berada di luar lingkungan, itu menurut saya seperti kita berada di tempat yang baru di mana kita harus beradaptasi dengan baik serta berinteraksi dengan warga atau masyarakat di sekeliling kita dengan baik pula. Dengan adanya pandemi seperti ini tidak menyurutkan kita untuk melakukan kegiatan di mana kegiatan tersebut adalah KKN reguler Universitas Haloleo, di mana KKN tersebut termasuk ke dalam sebuah mata kuliah yang wajib dilaksanakan oleh mahasiswa Universitas Haloleo. Namun 30 hari sudah berlalu. Kini semua sudah berakhir. Semua tugas serta program-program sudah terlaksana. Tidak ada suka yang tidak meninggalkan duka. Hanya rasa syukur dan juga terima kasih yang dapat kita ucapkan sekarang ini. Kegiatan KKN reguler ini berjalan dengan lancar dan semestinya. Namun, di balik kelancaran dan kesuksesan itu terselip sedikit hambatan. Namun, karena usaha dan doa serta kegigihan dan gotong royong bersama, akhirnya hambatan tersebut dapat terselesaikan dengan baik. Pesan saya selaku sebagai peserta KKN reguler Universitas Haloleo adalah bersungguh-sungguhlah dalam mengerjakan suatu hal apapun itu. Lakukan dengan sepenuh hati dan ikhlas. Jadikanlah tempat barumu sebagai